itu adalah bukan kita yang dilayani. Seakan-akan kita menjadi seorang istri pemimpin, tapi maunya dilayani. Kalau saya ini dulu tidak mau dilayani dulu. Masak kadang-kadang saya sendiri. Kalau ada pesta juga saya ikut masak bersama-sama mereka dari SMK. Jadi semuanya ini zaman sekarang kalau saya lihat, inginnya sebagai pemimpin itu adalah minta dilayani. Kalau sudah duduk, silakan duduk. Jadi kayak ngambil hati. Kalau saya tidak mau, karena bukannya seorang pemimpin itu berarti harus melayani. Dan kita mengunjungi orang-orang yang sangat membutuhkan dari PKK, Dharma Wanita, PKK, dan koperasi ada saya. Yang dulu kejadiannya itu koperasi selalu merugi. Karena apa? Karena itu kita harus mengunjungi ada simpan pinjam dari ibu-ibu yang ada di pasar yang jualan daging, babi, dijual ya, dan sebagainya, daging sapi dan sebagainya. Saya datangi. Apa kesulitannya? Kesulitannya itu misalnya ini segini Bu, yang bulan sekian, ada 1 hari, ada 1 minggu dan sebagainya. Kita harus mengetahui semuanya. Misalnya kan ada sekarang ini kenaikan naik terus. Kenapa bisa naik? Saya rasa itu pengalaman saya dulu ya. Misalnya kalau saya pergi ke pasar belanja, yang satu ini minta semua. Jadi saya beli satu on. Daging juga begitu, tapi bukan untuk saya, tapi dengan ibu-ibu rombongan dari PKK dan wanita, dari koperasi saya bawa semua. Kalau saya kunjungan, ikut dengan Bapak, karena tidak ada uang PKK, kalau tidak ikut dengan Bapak. Jadi seorang ibu sebagai pemimpin untuk PKK dan wanita harus ikut dengan suami kemanapun tujuannya. Karena itulah pengalaman saya sampai saat sekarang. Dan di mana ada orang yang misalkan dari wartawan datang ke rumah, ya, ibu katanya ada orang yang sakit, gimana Bapak? Ada di sana, dia harus dioperasi. Saya terus bergerak. Saya datang ke pos Kupang dan rapat semuanya, kita minta sumbangan donatur. Akhirnya dia berangkat ke Surabaya. Itu yang saya mengharapkan sampai saat ini sebagai pemimpin ketua PKK dan wanita, koperasi dan sebagainya, dan juga Krida Ina, ada majalahnya, ada untuk kelompok dari tenun ikat yang dulunya itu saya lihat itu sampai bertumpuk pun. Setelah saya bikin, saya sama yang senang bikin modifikasi dan sebagainya. Saya tuh semua saya ambil. Orang kan kalau datang ke desa, ya, saya ambil ini, saya kumpulkan. Ayo ibu, kita ke pasar, kita beli ini, kayak yang ini kita dimodifikasi. Jadi mereka tuh tidak istilahnya tuh, wah saya ini gaya ada yang bawa tas, ya kan, duduk persilakan, saya nggak mau. Ada orang dan sebagainya. Saya nggak paling suka ya. Karena saya ini juga anak kolong. Ayah saya ini polisi, pangkatnya sersan. Itu aja. Jadi didikan dari anak polisi ini memang didikannya keras sekali zaman dulu ya. Jadi yang Bapak tadi ceritakan mengenai seorang ibu datang dengan anaknya ada 6. Sambil menangis suaminya meninggal. Dia bilang saya tidak dikasih pensiun. Saya bilang ibu bapaknya sebagai apa, honorer? Dan juga tidak terdaftar. Saya tanya kepada ini pimpinannya dari administrasi, saya bilang coba tolong carikan nama ibu ini. Dia ini honorer Bu. Dia tidak mendapatkan pensiun. Nah setelah itu saya mengadakan kumpul ibu-ibu pengurus. Itulah kawin massal yang saya adakan supaya mereka resmi.
Dan di situ ada Bu Isu, profesor, dia bilang, ibu, itu kalau orang yang berpakaian yang sangat necek, yang sangat rapi, itu adalah PNS yang belum menikah secara sipil. Betul, Bu. Sehingga saya datangi ke pastor sampai marah sama saya, sama Pak juga marah. Bu Agus bikin kerjaan aja, karena dia tidak tahu namanya hanya mama, ya kan? Mama apa namanya, paling nggak dipanggil, nggak tahu nama istrinya, nggak tahu si istri, nggak tahu nama si suaminya. Sehingga si Romo ini sama Usus bilang, ini yang bikin gara-gara. Padahal setelah itu sukses, ya, 13.000 ya pernikahan massal Katolik dan Protestan. Yang itu yang saya harapkan nanti sebagai seorang istri daripada seorang pemimpin, jangan suami mau jalan sendiri. Kalau bapak ini kalau jalan tuh gak ketinggalan saya, gitu kan? Kan apa Pak? Karena kalau tidur 1 malam 2 malam kan gitu. Di tiap kabupaten kalau bapak menjadi sebuah pimpinan, siapa yang mengurus suami? Nah, itu yang bikin bahaya. Dan yang kedua, saya menginginkan kalau ibu-ibu kunjungan, ya, kunjungan ke desa-desa, saya mohon diperhatikan foraidersnya sama juga supirnya, drivernya. Karena apa? Karena banyak kecelakaan karena tidak dikasih makan sarapan pagi. Betul. Itu banyaknya kecelakaan. Kalau ada ketua DPR, Pak, mohon maaf, ada apa Bu Agus? Ini kok Ibu Bupati ini istrinya kok nggak ngasih makannya di driver sama foraider kan? Itu yang penting. Saya bilang mohon maaf Pak, kira-kira 15 menit boleh Pak? Oh silakan Bu Agus. Mereka kita tunggu. Tidak ada salahnya kan seorang pemimpin menunggu driver dengan juga apa namanya itu. Nah, dan semuanya itu harus berjalan dengan sesuai. Kalau juga datang ke kabupaten tuh rogolah kocek. Iya kan? Ke belakang ibu, ke belakang. Keluarkan. Kita kan dapat surat, dapat uang jalan apa sih namanya, nggak tahu saya, SPJ ya. Itu saya suka ke belakang. Halo ibu-ibu, terima kasih banyak, bagi-bagi ya. Itu dia paling senang, itu yang dia ingat ini. Dan juga yang mengenai PMTAS yang sekarang dia akan digalakkan, itu sudah lama. Ibu-ibu ini saya datangin ke SD semuanya. Saya kasih tahu. Coba siapa yang bisa sebut Bapak Presiden? Namanya siapa? Ini uangnya 20.000 dulu. Bosan sekali. Coba nyanyikan ini himne guru. Siapa yang bisa? Jadi itu Bu, menteri siapa dan sebagainya, presiden siapa dan sebagainya. Jadi seorang pemimpin janganlah hanya bergaya saja, ya. Jalan pakai barang-barang emas, kayak ini nih. Wah, udah melebihi. Jadi si ibu-ibu itu sudah nggak ada, dari istri-istri bupati itu sudah nggak ada sebab gaya lu. Paling kan gitu lah. Gara-gara jadi istri gubernur punya gelang apa kalau dari itu. Jangan sampai kita ini saya juga pernah seluruh kabupaten memberikan kain polos tenun kain untuk bikin baju seragam. Itu satu desa, berapa desa itu satu provinsi, tapi saya minta anggarannya dengan surat resmi kepada Bapak Pembina bahwa saya ingin memberikan pakaian seragam untuk di desa-desa. Itu yang saya sedihkan, mereka tuh saya datang, dia berjejer di jalanan, dia pakai pakaian seragam, dia pergi ke salon, katanya saya pergi ke salon Mama cantik, karena di sana di NTT itu waktu saya Mama Bapak pimpin, jadi itu naik derajatnya orang-orang desa itu naik. Sekarang saya nggak tahu ya. Kadang-kadang ada yang WA telepon Mama, kasihan deh. Apa? Kalau sebagai Mama sebagai pemimpin sampai sekarang sama Bapak, mungkin
pemimpin tidak akan seperti ini. Kenapa? Ya sekarang dulu kan ada makanan PMTAS dan sebagainya, ada GNO dan sebagainya. Itu GNO dulu adalah Ibu Halimah. Jadi Ibu Halimah yang mengadakan itu dari Mbak Tutut juga ada, dari Ibu Halimah juga ada, terus Ibu ini Kritik, Bu Prabowo, sama itu semua dengan saya baik karena saya ini baik. Mohon minta pertolongan bantuan dari beliau. Sekian mungkin pengalaman saya dan ibu-ibu yang mohon jagalah kesehatan para suaminya. Amin. Ya. Jangan hanya ibu bergaya. Suaminya enggak. Bapak pergi kemana tidak tahu. Jam berapa harus pulang dan sebagainya. Sebagai pemimpin harus hati-hati. Banyaklah selalu berdoa. Amin. Ya, berdoa selalu itu adalah yang paling utama. Terima kasih. Terima kasih. Kita kebetulan diberi tambahan waktu sedikit. Saya pikir mungkin kalau cuma satu suara perempuan kurang, tambah satu lagi.